Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam channel Sinau Kapal ya, Sinau Kapal Lengkap. Kawan-kawan para praktisi maritim, para pemilik kapal ya, para operator kapal, tentunya pemilik kapal dan para operator kapal atau semua pihak yang terkait dengan kapal pasti suatu ketika akan membutuhkan jasa dari suatu galangan kapal ya, jasa galangan kapal. Entah itu jasa dalam proses pembangunan kapal maupun jasa dalam perbaikan kapal atau pengedokan kapal. Nah, jasa untuk pembangunan kapal itu tentunya galangan kapal akan membantu dalam hal desain kapal ya. Kalau desain kapal itu dibeli dari luar negeri tanpa mendesain sendiri, artinya galangan kapal tersebut mengeluarkan biaya ya, biaya yang cukup besar yang digunakan oleh galangan untuk membeli desain dari suatu kapal. Kalau dia membuat satu desain sendiri, maka jasanya adalah jasa desain suatu kapal. Desain kapal dimulai dari preliminary design, basic design sampai ke detail drawing, bahkan sampai ke working drawing yang ada di galangan kapal. Dan itu semua adalah suatu proses dan membutuhkan SDM dan biaya. Demikian juga pada saat ada di lapangan, yaitu berkaitan dengan mulai dari keel-laying sampai proses section ya, construction, dan terakhir adalah assembly dan delivery. Itu adalah merupakan proses dan membutuhkan juga banyaknya aktivitas jasa yang diberikan oleh galangan kapal. Bahkan sampai dengan peluncuran, installation daripada peralatan permesinan, alat-alat keselamatan dan navigasi, semuanya juga merupakan jasa daripada galangan kapal. Bahkan jasa sea trial dan terakhir delivery kepada pemilik kapal. Itu kalau kapal bangunan baru. Demikian juga untuk repair atau pengedokan ya, tentunya kalau di galangan, perbaikan di galangan pasti dilakukan, bisa terapung, bisa di atas galangan kapal. Dan tentunya ini juga merupakan suatu aktivitas yang juga tidak kalah banyaknya. Nah, dengan banyaknya aktivitas ini ya, galangan ada yang mempunyai kecukupan sumber daya manusia. Tapi ada juga galangan yang sumber daya manusianya terbatas ya. Sumber daya manusianya terbatas, SDM-nya terbatas, worker-nya terbatas. Sehingga galangan kapal yang worker-nya terbatas ini, SDM-nya terbatas, adalah mempunyai satu langkah namanya subkontraktor atau subkon ya. Pekerjaannya disubkonkan ya. Pada serangkaian pekerjaan yang banyak tadi itu disubkonkan. Nah, kali ini saya akan membahas apakah subkonnya itu lazim dilakukan oleh galangan. Nah, ini sesi kita kali ini membahas apakah subkon yang dilakukan oleh galangan itu lazim, ataukah pemilik kapal bisa menerima atau melakukan kegiatan subkon yang ada di galangan. Nah, kali ini kita preteli dulu dari pemilik kapal ya. Pemilik kapal atau operator kapal, kebanyakan pemilik kapal mempunyai SDM yang terbatas ya. SDM-nya itu sebenarnya intinya di pengoperasian kapal dan mungkin perbaikan-perbaikan kecil di kapal itu. Sehingga seluruh pelayaran di dunia, seluruh pemilik kapal dunia pasti mempunyai SDM yang terbatas.
Sehingga salah satu di antaranya adalah mengkaryakan atau mengambil jasa daripada galangan kapal, katakan ngedok atau perbaikan ya. Nah, ngedok dan perbaikan ini pasti membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu. Bagaimana cara mempersingkat waktunya? Tentunya harus ada dukungan daripada SDM ya, subkontraktor lah katakan, sehingga bisa mengurangi waktu. Demikian juga biasanya subkontraktor itu mempunyai spesialisasi ya, mempunyai spesialisasi sehingga kualitas produksinya, kualitas perbaikannya juga akan lebih tinggi daripada kita menggunakan jasa. Seorang yang mempunyai pekerjaan tidak fokus biasanya kurang begitu kualitinya, kurang bisa dipertandingkan dengan mereka yang sudah mempunyai spesifikasi. Demikian juga berkaitan dengan cost ya. Tentunya costnya akan jauh lebih murah ya. Costnya akan jauh lebih murah daripada kita mengkaryakan, pemilik kapal mengkaryakan pekerjanya sendiri atau galangan kapal mempekerjakan karyawannya yang ada sendiri, tentunya akan jauh lebih mahal. Nah, tentunya perlu adalah kontrak dengan subkontraktor. Jadi galangan kapal di dunia ini ya, baik di kalangan Asia, Eropa, Amerika ya, itu subkontraktor lazim dilakukan. Galangan di Korea saja, di Ulsan atau Hyundai, Mipo itu juga banyak dilakukan subkontraktor. Demikian juga dengan di Cina maupun di Jepang ya, itu selalu menggunakan subkontraktor. Di Indonesia pun lazim dan lumrah ya, pemilik kapal dan galangan kapal itu lazim lumrah menggunakan subkontraktor ya, subkontraktor. Jadi kita tidak perlu mengambil satu restriksi terhadap penggunaan daripada subkontraktor. Tujuannya hanya 3 tadi itu. Yang pertama meningkatkan quality, meskipun di galangan mempunyai QC sendiri yang lebih sudah berhari-hari di situ, tetapi hasil daripada pekerjaan tersebut pasti dilakukan oleh satu pekerjaan oleh tenaga kerja. Ya, semakin spesifik pekerjaan tersebut, maka pengontrolannya akan lebih bagus dan kualitasnya akan lebih bagus. Yang kedua, cost-nya akan jauh lebih rendah karena bisa diprediksi, diidentifikasi pada saat dengan menggunakan kontrak. Yang ketiga, waktunya juga bisa diprediksi lebih cepat ya, lebih cepat. Nah, inilah yang kita kenal dengan istilah QCD, Quality, Cost and Delivery. Jadi pemilik kapal dan galangan itu lazim menggunakan subkontraktor ya. Kalau dalam bahasa lapangannya lumrah kita menggunakan subkontraktor. Nah, cuman yang perlu diperhatikan dalam hal kaitannya hubungan antara pemilik kapal dan galangan terkait dengan penggunaan subkontraktor, maka harus ada suatu hubungan ya, hubungan saling satu kepercayaan ya. Saling kepercayaan ini awalnya tentunya dimulai dari kontrak ya, kontrak ya. Kalau kita tidak ada kontrak dengan suatu subkontraktor, maka ada kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, yang perlu diperhatikan dalam kontrak tersebut adalah terkait dengan yang nomor 1, yaitu namanya sistem manajemen HSE ya, sistem manajemen Health and Safety Environment. Bahasa lapangannya namanya K2L ya. Di kapal-kapal ASDP itu menerapkan K2L ya, K2L. Di galangan pun juga ada namanya HSE ya. HSE kapal pelayaran dan HSE K2L
ini harus dikombinasikan, harus diadopsi kedua-duanya. Ya. Yang kedua adalah planning daripada K2L atau HSE ini kalau dia merupakan proyek khusus. Ada satu pembangunan kapal yang jenisnya spesifik. Maka ada namanya HSE Plan Specific Project, ya, spesifik project misalnya bangunan baru atau perbaikan sel kapal. Dan seluruh dokumen-dokumen, ya, dokumen dalam arti sertifikat maupun plan atau drawing ataupun sesuatu requirement yang harus dipatuhi harus kita perhatikan, dan ini perlu diambil dari awal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah rencana manajemen atau manajemen plan. Manajemen plan ini harus kita. Jadi keempat-empatnya ini tadi, ya, HSE manajemen baik dari galangan maupun dari pelayaran atau dokumen-dokumen terkait dengan kapal dan proses produksi atau reparasi, maupun rencana daripada HSE plan, maupun yang terakhir yaitu rencana manajemen, itu harus memastikan bahwa, ya, subkontraktor yang mengesupkan dirinya ke galangan kapal harus dipastikan diperhatikan. Kalau tidak, maka hubungan antara galangan dan subkontraktor akan ada tidak ada interface, ya, tidak ada interface. Begitu juga antara pemilik kapal dengan subkontraktor juga tidak ada interface. Dan kegiatan tersebut harus diatur dengan baik di dalam kontrak pembangunan kapal atau kontrak perbaikan kapal, kontrak pengedokan kapal. Demikian kira-kira sharing singkat dari saya terkait dengan penggunaan subkontraktor oleh pemilik kapal atau galangan. Itu adalah lumrah. Ini menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.